Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reka Setiawati dari Prodi Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kriteria kita untuk memilih suatu investasi. Nah, sebelum kita telah tentang beberapa kriteria untuk membahas mengenai penilaian investasi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa tujuan investasi itu apa, dan investasi itu menurut saya mirip seperti tabungan di masa yang akan datang. Nah, tabungan itu yang bisa berkembang, tabungan yang nggak hanya kita nabung uang 500.000 dan uangnya masih aja 500.000, enggak, tapi investasi itu sejenis investasi yang lebih menguntungkan. Nah, investasi itu seperti halnya apabila kita menginvestasikan uang 500.000, di tahun yang akan datang kita akan dapat kembali uang tersebut namun lebih banyak, 600.000 misalnya. Tapi investasi itu nggak semuanya berupa uang. Investasi itu juga bisa dalam bentuk barang, dalam bentuk deposito, dalam bentuk jaminan, dan juga keuntungan lain. Keuntungan lain itu kadang di tahun pertama kita join dalam investasi itu, terkadang ada yang namanya aset kita itu, seperti misal kita joinan nih sama penjahit, sama orang yang punya bisnis jahit. Kalau jahit sih kurang besar ya, orang yang punya bisnis di perusahaan sawit, kita bekerja sama dengan perusahaan sawit tersebut. Jadi kita itu cukup menyediakan lahan. Kalau di tempat saya sih kayak gitu ya, kita menyediakan lahan untuk perusahaan. Jadi perusahaan tersebut yang mengelola lahan tersebut menjadi ladang sawit. Nah, di masa yang akan datang, di masa ketika sawit-sawit itu sudah produktif, nah keuntungan itu kita bisa bagi dua. Tapi kalau perusahaan itu nggak bagi dua sih, nggak 50-50 itu nggak. Kemungkinan besar pembagiannya sekitar 70 perusahaan, 30 masyarakat. Tapi lumayan kan dibandingkan lahan kita tuh nggak ada yang ngelola gitu kan. Lagi pula pun kita ngelola nggak modal, kita nggak capek, kita cuma nyediain lahan ke perusahaan. Nah, terus kriteria kita lihat dari cara penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu bisa kita lihat dengan payback period. Payback period itu metode payback digunakan untuk seberapa cepat cash keluar investasi dalam sebuah proyek dapat kembali. Nah, itu berarti kita ngelihat ketika kita menanam saham modal, nah itu berapa lama gitu kan kita bakal dapat modal kita itu kembali. Itu minimal modal kita kembali, belum keuntungannya belum. Jadi kita tuh bisa juga kan, sebelum kita berinvestasi, kita juga harus ngitung dulu pakai metode payback ini. Kita harus ngitung pengeluaran kita itu bakal berapa, pemasukan kita itu berapa, dan di waktu kapan gitu kita bisa dapat keuntungan dari investasi ini, bisa kembali modal kita. Oke, yang kedua benefit and cash ratio. Digunakan untuk mengukur perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di mana yang akan datang dengan nilai sekarang investasi saat ini. Itu tandanya
Misal kita investasi tanah sekarang, untuk harga hanya 10 juta. Kita lihat untuk kedepannya itu tanah itu akan laku lebih dari 10 juta. Otomatis kita harus mikir dong, kalau misalnya kita mau investasi tanah berarti kita harus memikirkan di masa yang akan datang tanah ini bakal laku dengan harga yang lebih mahal atau tidak. Nah, itu salah satu kita bisa menilai karakteristik investasi. Kemudian net present value digunakan untuk mengukur selisih nilai sekarang. Berarti dia lihat formulanya, kita lihat dari sekarang kas keluar kita akan masuk sekian, kas keluar, kemudian kas masuk kita masuk sekian, dikuranglah kas masuk kita dikurang dengan kas keluar. Nah, jika hasilnya positif, itu berarti untung kita, untung berinvestasi. Kalau hasilnya negatif, merupakan suatu kerugian. Kemudian internal rate of return mengukur tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang atau investasi sekarang hingga di masa yang akan datang. Bunga yang kita peroleh dalam investasi itu meningkat nggak setiap tahunnya? Misalnya di tahun pertama bunga yang kita peroleh itu hanya 5%. Di tahun kedua bisa nggak kita tuh dapat bunganya 10%? Itu kita bisa lihat dari situ. Untuk mulai investasi kita bisa lihat dari suku bunganya. Setelah itu domestic leisure cost menilai kelayakan dari penggunaan sumber daya dalam negeri. Berarti kita harus lihat investasi ini bermanfaat nggak, bisa memanfaatkan sumber daya alam nggak yang baik dan yang benar gitu kan. Ya kadang memang investasi yang kita tanam di lingkungan itu, sumber daya alam itu pasti ada efek-efeknya. Tapi menurut saya sih, kalau sebelum kita berinvestasi, apalagi dalam jangka perusahaan, itu udah melalui izin pemerintah terlebih dahulu. Bangunannya aja harus ada izin IMB. Dan terkadang investasi itu yang legal, resmi, itu aman, meskipun ada limbahnya, ada kotorannya, mengganggu masyarakat, itu pasti melalui berbagai tahap, memiliki berbagai standar pemerintah, sehingga perusahaan itu secara resmi diresmikan oleh pemerintah baru boleh beroperasi. Dengan begitu kita sebagai penginvestasi dapat dengan tenang apabila kita menaruh saham di perusahaan yang legal. Itu semua sudah diajukan kepada pemerintah. Pasti apabila perusahaan itu legal, semua dalam pengawasan pemerintah, itu pemberdayaan sumber daya alamnya pasti sangat maksimal. Limbahnya pun diusahakan tidak mencemari lingkungan, sangat minim mencemari lingkungan. Karena apa? Jika sudah legal, resmi, itu pemerintah itu sudah meneliti, menelaah apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk didirikan, aman atau tidak untuk didirikan, bermanfaat atau tidak itu didirikan. Jadi kita sebagai penginvest kita bisa lihat, kita memang melihatnya dari sumber daya alamnya dimanfaatkan baik atau tidak. Tinggal kita berpikir secara logis, jika itu legal,
pemberdayaan sumber daya alamnya pasti maksimal. Kemudian effective rate of protection digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah proteksi terhadap industri dalam negeri. Nah, itulah yang tadi saya bahas terkait dengan penggunaan sumber daya alam. Jadi kita juga bisa lihat dari legal atau tidak legalnya perusahaan itu, usaha itu sebelum kita melakukan investasi. Karena apa? Yang resmi itu melalui berbagai proses. Prosesnya itu lumayan panjang dan nggak sedikit. Prosesnya itu sangat panjang. Untuk mendapat izin perusahaan itu pasti sangat panjang, perlu waktu. Itulah perusahaan yang legal, kita bisa dengan tenang menginvestasikannya. Oke lah, sekilas dari saya, sedikit pembahasan tentang penilaian kriteria investasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur salah kata. Semoga penyampaian materi ini bisa membuat pembaca mengerti bagaimana cara memilih investasi dan mengerti dari segi apa kita harus menilai kriteria investasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.